Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Publik Jepang melalui laporan salah satu media lokal mengakui bahwa Indonesia memberi perlawanan berat kepada timnas Jepang. Laga tersebut berlangsung di bawah guyuran hujan deras, yang membuat pertandingan berjalan penuh tantangan. Cuaca ekstrim itu menjadi bahan perbincangan hangat karena memengaruhi jalannya pertandingan dan menambah tensi di lapangan. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengungkapkan bahwa mentalitas timnya menjadi kunci dalam menghadapi kondisi sulit tersebut. Moriyasu menyoroti pentingnya ketenangan dan daya juang pemainnya. Dalam pertandingan melawan Indonesia, kami sangat menderita karena hujan lebat dan petir sesaat sebelum pertandingan, ujar Moriyasu. Media Jepang Soccer Digest Japan juga mengulas momen penting di laga itu. Mereka menyebut Jepang berhasil memanfaatkan situasi ketika hujan mereda. Menurut Moriyasu, kecerdasan taktik dan agresivitas adalah kombinasi yang diperlukan untuk melewati situasi seperti ini. Ia selalu meminta pemainnya untuk tetap fokus, apapun tantangan yang dihadapi. Hal itu terlihat jelas saat Jepang mampu menghadapi perlawanan sengit dari Indonesia. Tidak hanya dalam laga melawan Indonesia, Moriyasu juga menekankan pentingnya mentalitas kuat di setiap pertandingan. Ia percaya bahwa timnya harus siap menghadapi berbagai kondisi, termasuk cuaca buruk, tekanan dari lawan, atau situasi tak terduga lainnya. Prinsip ini menjadi landasan filosofi melatihnya selama ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pandangannya tentang kebutuhan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad. Menurut Erick, ada dua posisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu striker dan gelandang. Posisi ini dianggap sangat krusial untuk mendukung performa tim secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi pertandingan di level internasional. Erick menekankan pentingnya memiliki striker berkualitas yang bisa diandalkan. Pemain depan yang tajam dapat menjadi faktor penentu dalam skema permainan menyerang yang diusung oleh timnas. Ia berharap kehadiran striker dengan kemampuan mencetak gol yang konsisten dapat membawa timnas Indonesia menjadi lebih kompetitif. Selain posisi striker, lini tengah juga menjadi perhatian besar Erick. Ia menyoroti perlunya menambah opsi di sektor gelandang untuk menunjang strategi permainan. Dalam formasi seperti 3-5-2, yang membutuhkan lebih banyak gelandang, timnas saat ini dinilai masih kekurangan kedalaman skuad. Erick mengungkapkan bahwa dalam skema 3 gelandang, cadangan yang tersedia seringkali hanya satu pemain. Kondisi ini dinilai kurang ideal terutama jika ada situasi darurat seperti cedera atau kartu merah. Oleh karena itu, ia merasa bahwa menambah pemain berkualitas di lini tengah adalah langkah strategis yang penting. Erick ingin memastikan bahwa timnas Indonesia tidak hanya memiliki pemain inti yang kuat, tetapi juga cadangan yang mumpuni. Kedalaman skuad sangat diperlukan agar tim tetap kompetitif di setiap pertandingan. Kebutuhan akan striker dan gelandang baru ini kini menjadi fokus PSSI. Erick menyadari bahwa persiapan timnas untuk menghadapi kompetisi besar harus dimulai sejak dini. They don't wanna see me care anytime. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Skuad generasi baru timnas Indonesia kini mulai menarik perhatian media asing. Salah satu yang memberikan perhatian adalah Soha, media ternama asal Vietnam. Dalam laporannya, Soha menilai bahwa skuad muda Indonesia yang dipersiapkan untuk ASEAN Cup 2024 tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Mereka merasa Indonesia tak akan memiliki harapan besar untuk menjuarai turnamen ini hanya dengan mengandalkan pemain muda. Soha mencatat bahwa Indonesia baru saja mengumumkan daftar sementara 33 pemain yang akan bersiap menghadapi ASEAN Cup 2024. Dalam skuad tersebut banyak pemain yang berusia di bawah 22 tahun dan sebagian besar dari mereka bahkan belum mendapatkan tempat di klub lokal. Hal ini semakin memperkuat pendapat bahwa Indonesia mungkin belum siap untuk meraih hasil maksimal di turnamen ini. Media Vietnam itu juga menyebutkan bahwa skuad muda Indonesia tak membawa banyak harapan bagi para penggemar tanah air. Meskipun begitu, mereka menyadari optimisme tinggi yang dimiliki oleh supporter Indonesia. Penggemar timnas tetap berharap besar bahwa tim kesayangannya bisa tampil juara, meskipun mayoritas pemain yang dipanggil masih muda dan belum berpengalaman. Selain itu, Indonesia saat ini tengah dalam misi besar untuk meraih trofi pertama mereka di ASEAN Cup. Namun, Soha berpendapat bahwa trofi tersebut belum akan datang pada edisi kali ini. Mereka merasa bahwa meskipun harapan besar ada, Indonesia masih membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar bisa mengangkat trofi tersebut. Menurut laporan tersebut, pelatih Shin Tae-yong juga menghadapi kendala besar.
Ia tidak bisa menggunakan kekuatan terbaiknya di turnamen mendatang karena keterbatasan pemain. Kekuatan skuad timnas dinilai cukup lemah, dan Sintayong tak memiliki pilihan lain karena Asian Cup 2024 bukan ajang FIFA yang bisa memanggil pemain dari luar negeri. And they spread, I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and find. PSSI akhirnya memutuskan Stadion Manahan menjadi kandang timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Stadion ini akan menjadi tempat Indonesia berlaga di babak penyisihan grup B turnamen tersebut. Sumarji menjelaskan bahwa sejak awal PSSI memang sudah menargetkan Stadion Manahan sebagai venue untuk pertandingan timnas Indonesia. Keputusan ini dianggap sudah tepat, mengingat stadion tersebut memiliki fasilitas yang mendukung. Namun keputusan ini hanya berlaku untuk babak penyisihan grup B. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal dan final, kandang mereka akan pindah. PSSI berencana untuk menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai tempat pertandingan selanjutnya. Sumarji menjelaskan bahwa atmosfer yang tercipta di SUGBK akan lebih terasa, terutama pada pertandingan semifinal dan final. Stadion yang lebih besar dan lebih ikonik dianggap lebih cocok untuk mendukung timnas Indonesia dalam laga-laga penting tersebut. PSSI berharap keputusan ini bisa memberikan dukungan maksimal bagi timnas Indonesia, baik di babak penyisihan maupun pada tahap yang lebih tinggi jika mereka berhasil melaju. Stadion Manahan akan memberikan kenyamanan pada awal turnamen, sementara SUGBK diharapkan memberikan pengalaman luar biasa jika timnas mencapai babak semifinal dan final. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa beberapa pemain akan menyusul untuk bergabung dengan TC Garuda. Sumarji mengatakan bahwa komunikasi dengan pemain-pemain tersebut sudah berjalan dengan baik. Beberapa dari mereka baru bisa bergabung setelah tanggal 5 Desember. Sumarji menambahkan bahwa saat ini mereka masih menunggu jawaban dari sejumlah pemain, namun sudah ada beberapa yang memberikan konfirmasi. Meskipun belum ada rincian pasti, dia memastikan bahwa para pemain yang menyusul ini akan bergabung dalam waktu dekat. Tak hanya itu, Sumarji juga menyebutkan bahwa ada pemain yang baru bisa bergabung jika Indonesia berhasil lolos ke semifinal. Namun Sumarji tidak menyebutkan nama-nama pemain yang akan menyusul tersebut. Meski begitu ada spekulasi bahwa salah satu pemain yang dimaksud adalah Rafael Struijk. Rafael Struijk memang sempat disebut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Sumarji pun mengonfirmasi hal tersebut, menyebutkan bahwa Struijk kemungkinan besar baru bisa bergabung setelah semifinal. Sumarji menegaskan bahwa komunikasi dengan pemain-pemain yang masih berada di luar negeri terus berjalan. Ia berharap semuanya akan terkonfirmasi segera dan memberikan pembaruan lebih lanjut jika ada perubahan. Para pemain yang menyusul ini diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda di babak-babak selanjutnya. Dengan kedatangan pemain-pemain tersebut, Sumarji berharap kualitas timnas Indonesia semakin solid. Meskipun persiapan agak terlambat, ia tetap yakin timnas akan tampil maksimal di Piala AFF 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan bahwa kualitas rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan ditingkatkan. Dito menjelaskan bahwa pihaknya sedang bekerja keras untuk menyusun langkah-langkah yang tepat agar stadion tersebut bisa memiliki kualitas yang lebih baik. Menurut Dito, beberapa pekan lalu Menteri Sekretaris Negara juga datang ke Kemenpora untuk membahas bagaimana pengelolaan Stadion GBK bisa lebih baik ke depannya. Dito menambahkan bahwa peningkatan kualitas ini tidak hanya berkaitan dengan rumput, tetapi juga mencakup keseluruhan tata kelola Stadion GBK. Ia menegaskan bahwa stadion tersebut harus dikelola dengan baik untuk mendukung berbagai acara olahraga dan hiburan yang digelar di sana. Meskipun begitu, Dito memastikan bahwa peningkatan kualitas rumput akan menjadi fokus utama dalam upaya ini. Ia menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk tentang perawatan nursery rumput yang ada di stadion. Ia menambahkan bahwa semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan stadion yang berkualitas, baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaan. Dito berharap dengan peningkatan kualitas rumput dan pengelolaan stadion yang lebih baik, SUGBK dapat semakin siap untuk menjadi tuan rumah ajang-ajang olahraga dan hiburan bergengsi di masa depan.